mohon maaf ya Kak, saya bukan menggurui ya. Tolong jangan mau diperbejah belah sama si PA itu gitu loh. Itu rasanya itu pertanyaan yang memang memaksa. Itu memang nggak bisa kita itu bernarasi atau kita tuh membuat gimana si ala Bapa yang merencanakan atau si iblis. Baik. Tapi kan Saya itu jawab ya. kan kita kan udah lewat gitu loh Bang Edis. Kita udah lewat, kita sudah diselamatkan. Kita sudah lah itu sudah zaman yang lalu. Sudah pokoknya yang penting iman kita sudah kita ditebus. Itu Baik. kalau memang maaf ya, kalau memang terus juga ada Agatha ngomong bukan dua-duanya, malah tentang imam-imam Farisi yang pelaku kejahatannya itu yang merencanakan untuk penyalipan. Terus ada mata pisau ngomong ini, loh saya jadi bingung yang mana yang benar. Daripada bingung-bingung, mendingan besok kalau kita ke surga tanya aja sendiri Bang Edis. Langsung kita nanya Bapak di surga sendiri, maksud saya seperti itu. Jadi kita nih orang awam jadi bingung gitu. Jadi jangan jadi batu sandungan buat kami. Gitu. Mohon maaf Bang Edis. Baik, saya jawab. Sudah bisa saya jawab? Oke, Baik, bisa. terima kasih. Terima kasih. Saya jawab ya. Begini. Pertama-tama ada permintaan dari orang-orang awam. Orang-orang awam tadi seperti Bu Kak atau Kak Sucen mengakui itu ingin supaya ya sudahlah case closed, ya kan? Ya memang sudah case closed, sudah. Ya kan, tetapi kan ada orang naik masih bertanya lagi. Begini, jangan salah, ada juga permintaan dari orang-orang yang terpelajar untuk mengatakan ini kasus ini harus tuntas. Karena kalau tidak tuntas, maka kita akan memberikan satu kesan bahwa Kristen ajaran nggak jelas. Jadi bukan begini, maksudnya begini. Saya itu bukan memberitakan kepada orang-orang Islam sesuatu kebenaran, tetapi saya sendiri tidak meyakini sebuah kebenaran. Untuk apa saya memberitakan kepada orang-orang Islam Injil kebenaran, tetapi saya tidak memberitakan kebenaran di dalam kekristenan itu? Makanya saya bilang begini, kalau Anda masih berpikir mereka itu adalah bagian daripada kekristenan, ini adalah sebuah paham yang salah. Karena selama mereka ada, selama paham seperti itu ada, maka orang Islam akan menyimpulkan bahwa kekristenan itu adalah ajaran kombinasi setan dengan iblis. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih. Kalau nanti pakai Bible atau pakai salib itu terlalu sulit. Dikatakan di dalam Bible, Yesus itu selalu mengajar dengan perumpamaan, dan tanpa perumpamaan dia tidak mengajar. Saya akan buat satu perumpamaan sederhana. Ini mohon maaf nih terhadap orang-orang yang tadi sudah nonton, kalian harus dengar lagi. Karena masih ada saja orang awam yang tidak paham. Coba ya, Bu Sucen dengarkan. Anda saya umpamakan sebagai seorang gembala, seorang ibu pendeta. Ya. Anda punya gereja Anda kecil dari gubuk yang reot. Ya, tahu. Kami sudah dengar. Nah, kemudian ada orang yang tidak suka Anda memberitakan Injil di kampung itu. Tidak suka ada pemberitaan nama Yesus di situ. Lalu dibakarlah gereja Anda itu. Karena Anda taat kepada firman Tuhan, Anda diam tidak membalas. Karena Anda pemegang firman Tuhan, tetap setia, taat walaupun dianiaya, Anda tetap taat, maka Bapak Presiden yang mendengar berita itu membangun gereja Anda. Dibangun dengan tembok, keramik, bagus. Lalu orang mendengar di situ ada gereja. Jadi orang datang ke situ. Jadi orang malah mendengar, orang malah datang. Tadinya mereka ingin memusnahkan gereja malah tambah besar.
Tadinya mereka ingin melenyapkan jemaat, jemaat malah bertambah. Artinya, karena penganiayaan yang Anda alami, karena salib yang Anda pikul, Anda tetap setia taat. Akhirnya apa? Janji Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan datang. Pertanyaan saya begini. Siapa yang menginginkan supaya gereja Anda dibakar? Bapa di sorga atau iblis? Kalau itu pertanyaan memaksa. Kalau saya kemarin tuh, itu orang-orang. Kalau saya jawab orang-orang yang berbuat seperti itu karena iri terhadap gereja saya. Iya, Itu aja. maksudnya kita bicara dunia kosmik. Memang pelaksananya itu orang-orang. Tetapi kalau kita Manusia. berbicara dalam dunia kosmik, berarti keinginan siapa ini? Keinginan Bapa di sorga atau keinginan si iblis? Karena kita punya manusia itu punya free will. Jadi kita ada di dalam hati kita itu ada pikiran jelek. Bukan, pertanyaan saya coba dijawab singkat. Pertanyaan saya, keinginan siapakah untuk membinasakan jemaat, untuk membakar gereja? Bapa di surga atau iblis? Ya, kalau memang pertanyaannya harus itu ya iblis. Nah, itulah yang ditanyakan Muslim kepada saya. Dalam penyaliban itu keinginan siapa? Ya tentu keinginan iblis. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Malah justru itu dijadikan jalan keselamatan, dijadikan berkat. Jadi jalan orang-orang yang membakar gereja Anda itu malah menjadi jalan gereja Anda tambah besar. Tetapi jangan dikatakan bahwa mereka berjasa. Karena iblis tidak pernah berjasa di situ. Seperti itu. Nah, orang yang mengatakan bahwa itu juga rencana Bapa di surga, Bapa di surga lah yang ingin supaya gereja itu dibakar, berarti ini penganut paham yang sesat. Karena apa? Karena iblis melaksanakan kehendak Bapa di surga. Artinya, iblis berjasa dalam membuat gereja Anda besar. Iblis berjasa dalam keselamatan itu. Ini bukan crash atau perbedaan seperti ini. Ini jangan dianggap sebagai satu hal yang negatif. Begitu loh. Iya, ini harus tapi kita anggap sebagai satu pemurnian. Kita harus didik supaya kita harus dapatkan pengajaran Kristen yang sejati. Memang pahit, ya memang harus ada pemisahan. Begitu. Jangan bermental lemah. Jangan, apologet kok begini. Jangan bermental lemah. Kita memang harus memegang teguh ajaran yang benar. Begitu. Kalau kita, udahlah tutup sajalah. Itu artinya kita membiarkan, kita memberitakan Injil kepada orang Kristen, tetapi kita membiarkan sebuah paham sesat di dalam diri kita. Itu nggak bisa. Ya nggak sesat lah gitu tuh. Tapi kan ini jadi berarti mempercah belah iman kekristenan kita loh Bang Edis. Karena juga tidak memecah belah. Begini Bu Sucan. Enggak apa-apa. Begini Bu Sucan. Oke, berarti Anda menganut sebuah paham bahwa ya dalang yang membakari gereja itu adalah Tuhan sendiri. Manusia. Bapak enggak, terus yang iblis juga enggak, karena iblis itu bodoh, dia nggak punya perancangan. Kalau saya melihat jadi kalau ketika Yesus mengatakan bahwa iblis, sebentar. Jadi ketika Injil berbicara bahwa iblis merasuki Yudas, iblis adalah bapa dari orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ingin menyalibkan Yesus, berarti itu salah. Itu hanya kayak seperti perumpamaan. Kalau saya menanggapi seperti itu kayak perumpamaan, karena di dalam hati kita itu dirasuki gitu loh, dirasuki oleh si iblis. Oke, siapa yang merasuki orang-orang yang ingin membakar gereja itu? Roh Kudus atau roh setan? Roh setan lah. Nah, gitu.
Kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang merasuki orang-orang yang ingin membakar gereja itu adalah roh Tuhan, gimana? Perlukah itu kita luruskan atau kita biarin? Supaya Anda paham. Jadi jangan biarkan kekristenan itu tidak beres dengan adanya orang-orang yang tidak mau belajar ini. Justru tujuan saya adalah apa? Supaya mereka mengakui kesesatan mereka. Supaya mereka mengakui kesalahan mereka. Tapi kalau katanya di Injil yang Yesaya itu kan juga Bapak juga Tadi sudah saya jelaskan itu dari tadi. Jadi kita jadi mengulang-ulang. Makanya nonton video saya. Sudah saya upload dan ditonton. Berilah waktu untuk menonton Udah itu. ya, saya berulang-ulang, saya juga sudah nonton. Cuma saya kan sering scroll-scroll tentang di live-live yang lain-lain. Jadi malah kecampur-campur, jadi keaduk gitu pikiran saya. Jadi Iya. Makanya bilang saja, ini pesan saya begini. Kalau Anda menganut sebuah paham bahwa pembakaran gereja itu adalah keinginan Bapa di surga, artinya Bapa di surga itu merancang atau bersama-sama dengan iblis melaksanakan rancangannya. jadi malah debat gitu loh Bang Edi. Soalnya di apologet lain atau di Budi Asari itu. Jadi maksudnya dibiarkan saja begitu ajaran. Jadi maksudnya ajaran Kristen dibiarkan saja begitu. Bukan, maksud Anda begini Bu Sucan. Tenang Bu Sucan. Jadi pertengkaran gitu loh. Jadi ada perdebatan. Baik. Bang Jadi Edi. keinginan Anda adalah supaya ajaran Kristen itu dibiarkan saja begitu nggak jelas. Ya, bukan nggak jelas itu, makan intinya jangan diperdebatkan, jadi jangan dipublikasikan gitu loh. Jadi intern aja, maksudnya di dalam aja. Siapakah yang menginginkan supaya itu dipublikasikan? Saya atau orang-orang yang menumpang pamor? Saya atau orang-orang yang pengen cari ini? Iya sih, iya betul. Jadi saya bilang, banyak orang-orang yang dia itu iri, cemburu dia karena dilihat, ini channel kok rame ya, kok banyak ya orang-orang Kristen di sini, cemburu dia. Jadi dia ngomong Injil nggak ada yang dengar, yang dengar 12 orang. Cemburu dia. Jadi dia harus menggunakan intrik-intrik. Dia harus gunakan cara-cara untuk mengambil langkah-langkah yang kontroversi. Padahal dia tahu bahwa dia itu salah. Tahu dia itu. Dia itu tahu bahwa mukanya itu sudah nggak tahu lagi disembunyikan di mana. Tahu mereka. Tapi karena mereka bukan ingin memberitakan Injil, mereka ingin supaya orang-orang datang nonton dia lalu disesatkan oleh dia. Itu. Makanya sudah saya bilang, tinggalkanlah pengajaran-pengajaran yang tidak biblikal. Kita ini memberitakan Bible. Bagaimana kita memberitakan sesuatu yang kita sendiri nggak jelas? Iya, Bang Edis. Iya, sorry Ya. Bang Edis ya. Jadi jangan bermental lemah. Yang saya maksud begini, jangan bermental lemah. Masa bermental lemah? No, jangan begitulah. Yang penting kita bersatu lah. Jangan lemah, jangan. Jadi berdebat Bang Edi, saya berdebat sama ini sama berdebat sama Nggak apa-apa. Jadi Bukankah itu malah menjadi satu pembelajaran bagi kita? Bukankah itu adalah satu pemurnian ajaran Kristen yang murni, mengerti ajaran Kristen yang sejati? Nggak apa-apa. Jadi jangan lihat sisi negatifnya. Lihat sisi positifnya. Sisi positifnya lebih banyak, percayalah. Ya Bu ya? Ya, oke. Thank you. Baik, saya turunkan sama-sama.